Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ala ni'matillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah yang telah memperkenankan kita untuk bertemu di sini dalam kesempatan kali ini dalam sebuah kegiatan kajian online dari BPKK DPW PKS. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani kita, sehat juga hati kita, dan semoga di bulan Ramadan ini kita semua mendapatkan balasan pahala yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam juga senantiasa kita curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berjuang bersamanya, dan insya Allah kita pun semua termasuk dalam barisannya. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu semua, mungkin ada bapak-bapaknya nggak ya di sini? Dalam kesempatan kali ini tadi saya sudah menukil satu ayat dengan surat Al-Baqarah 183, yang ini ayat yang sangat keren sekali khususnya di bulan Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, dan orang yang beriman yang dipanggil. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, kata kunci di sini mau saya kemudian kita perkuat adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa dari proses Ramadan ini. Nah, apalagi sekarang ini proses Ramadan di tengah situasi yang sesungguhnya tidak nyaman, yaitu situasi yang penuh ketegangan dan kecemasan, yaitu situasi di mana berkembangnya wabah virus corona. Tentu Ramadan ini menjadi ujian yang berat bagi kita, tapi sesungguhnya bagi orang beriman puncak kesulitan itu sesungguhnya menjadi puncak kenikmatan bagi kita. Nah hadirin yang berbahagia, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, tentu saja kita harus merencanakan bagaimana proses menuju takwa tersebut. Tapi sebelum itu tentu saja kita harus memahami ma'rifatul medan dulu ya. Ini pada situasi yang seperti apa gitu ya. Nah tentu saja ketika kita bicara takwa itu dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Dari mana proses itu dimulai? Tentu saja dari rumah-rumah kita, dari keluarga kita. Nah, sebelum sampai ke sana, tentu bagaimana kita menjadikan bahwa wabah virus corona ini tidak menjadi halangan atau tidak menjadi kendala bagi kita untuk bisa mencapai proses takwa itu. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan ibadah di mana semua amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Virus corona tidaklah menjadi penghalang. Oleh sebab itu, ini kita perlu kerjasama seluruh anggota keluarga. Nah, sekarang ini dalam situasi wabah virus corona di mana kita ada social distancing. Kenapa sih kita harus social distancing? Kenapa sih kita harus membatasi diri kita secara sosial? Karena kita tak ketahui, dan ini semoga semua menjadi pemahaman dari seluruh anggota keluarga kita, bahwa pola yang ditebarkan oleh virus corona ini adalah lewat penularan antar manusia, lewat droplet, lewat interaksi yang intens dengan manusia, khususnya manusia-manusia yang sudah terkena COVID-19, tapi kemudian penularan virus itu juga bisa melalui udara. Artinya kita tidaklah menjadi aman dalam situasi sekarang ini. Oleh sebab itulah kita perlu membatasi social distancing, membatasi lingkungan sosial kita juga termasuk juga dengan keluarga. Artinya kita harus memahami bahwa satu sama lain harus bisa menjaga diri kita ya, agar tidak menjadi faktor penular bagi yang lain. Nah, oleh sebab itulah kalau kita bicara dengan tadi bagaimana keluarga menjadi poin penting agar tidak untuk mencapai proses ketakwaan dan tidak
menjadi penghalang bagi kita dalam wabah virus corona ini, maka kita perlu tentu saja untuk bagaimana mengelola sumber daya keluarga yang ada. Sumber daya manusia ada di keluarga itu. Apa sih sumber daya manusia itu? Apa sih manajemen sumber daya keluarga itu? Jadi sumber daya keluarga itu ya adalah proses bagaimana keluarga mengelola sumber dayanya dalam rangka mencapai sesuatu yang dianggap penting oleh keluarga. Salah satu bagian dari manajemen sumber daya keluarga adalah manajemen sumber daya manusia. Nah, sekarang dalam situasi ini ada dua hal, Ramadan dan virus corona. Apa yang jadi penting? Dua. Satu, di bulan Ramadan ini kita bagaimana untuk bisa mencapai derajat takwa. Yang kedua, bagaimana virus corona ini, wabah corona ini tidak menjadi kendala atau penghalang bagi kita untuk mencapai proses la'alakum tattaqun tersebut. Di sini kita perlu bekerja sama dalam bentuk bagaimana kita mengelola sumber daya keluarga kita. Nah, dimulai dari mana? Dari mulai bagaimana kita memperkuat modal dasar manusia yang ada dalam keluarga tersebut. Apa saja? Pertama secara kognitif, kedua afektif, dan ketiga psikomotorik. Secara kognitif apa? Pengetahuan. Penting pengetahuan bahwa ini adalah bulan Ramadan, penting pengetahuan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penting pengetahuan bahwa semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya, termasuk kita juga penting bagaimana kita menjaga diri kita dari virus corona. Nah, aspek kognitif ini penting buat kita. Bagaimana kita tahu apa virus corona dan bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua adalah afektif, tanggung jawab. Mari kita rencanakan sama-sama, walaupun sekarang tidak bisa di masjid, kita bisa lakukan itu di dalam rumah kita, tarawih berjamaah, tadarus bersama, dan niat untuk mengerjakan atau menghatamkan Al-Quran. Berapa kali hatam selama bulan Ramadan ini? Dan juga kita memperlakukan hidup sehat. Selalu cuci tangan, siapkan hand sanitizer, menggunakan masker, dan kita juga tidak masing-masing memahami, tahu diri untuk tidak kemudian melakukan kontak fisik yang berlebihan walaupun itu di dalam anggota keluarga. Yang ketiga adalah psikomotorik. Psikomotorik itu adalah keahlian atau keterampilan bagaimana kita mampu melakukan itu semua. Kita mulai dengan perencanaan, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kita juga mulai memanage waktu kita sedemikian rupa, kita juga mulai mengatur bagaimana kebutuhan-kebutuhan kita bisa dilakukan dalam keluarga kita, ya, tanpa kemudian harus mengabaikan protokoler dari penanganan COVID-19. Nah, pemirsa, semoga dengan modal dasar manusia tadi yang dikelola dalam sumber daya keluarga, kita bisa mencapai dua hal. Pertama, derajat takwa, dan yang kedua, kita juga bisa terbebas dari virus corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.